Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bangkit, Bergumul, Ulangi Lagi. Saudara, yang membedakan pemenang dan pecundang itu bukan karena pemenang tidak pernah jatuh sedangkan pecundang pernah. Bukan. Tetapi bahwa pemenang akan selalu bangkit ketika jatuh, tetapi pecundang tidak. Jadi yang namanya kemauan untuk bangkit itu sangat menentukan apakah kita akan menjadi pemenang atau pecundang. Saudara, 3 hari yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menari di tengah badai. Dengan kata lain, bagaimana memiliki damai sejahtera dari Tuhan ketika keadaan tidak bersahabat. Tetapi sebenarnya semuanya itu bisa saja hanya sekedar teori. Karena pada kenyataannya tidak semudah itu kita menjalaninya, bukan? Kita harus jujur bahwa adalah sesuatu yang mudah untuk memahami bahwa damai sejahtera kita tidak seharusnya ditentukan oleh keadaan. Tapi dalam menjalaninya seringkali kita sendiri dibuat bingung karena kenyataannya kok berbeda, di mana damai sejahtera sangat ditentukan oleh keadaan. Buktinya, ketika keadaan tidak sesuai harapan, hati kita bukannya damai, tapi gelisah, khawatir, takut, dan sebagainya. Lalu kita bertanya, bagaimana praktek konkretnya supaya hati ini bisa damai, bisa tenang dalam situasi yang tidak nyaman, dalam keadaan yang buruk. Memang saudara, kehidupan tidak semudah mengucapkan kata-kata. Menghadapi semua bersama Tuhan juga tidak semudah yang kita dengar di gereja. Ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan, kita bisa dibuat pusing 7 keliling. Apalagi kalau masalahnya berat dan besar. Perasaan galau, resah, gelisah, khawatir, silih berganti menghantui. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Kita tidak sekuat yang kita bayangkan, saudara. Tetapi dalam kerapuhan itu, kita bisa memilih untuk takluk dan kalah pada keadaan, artinya sebagai pecundang, atau bangkit dan muncul sebagai pemenang. Kalau kita memilih tunduk pada keadaan, akhirnya kita kalah dan tenggelam dalam masalah kita. Dengan demikian, pasti tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Berbeda jika kita memilih untuk bangkit, kita bisa menang atas permasalahan kita, saudara. Lebih dari itu, kita bisa menemukan pelajaran yang Tuhan mau berikan. Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kalau kita memegang teguh pada janji ini, tidak perlu ada keraguan bahwa di setiap luka, derita, kesusahan, masalah, selalu ada pelangi kasih Tuhan. Pelangi itu bukan hanya berbentuk pemulihan keadaan seperti yang dialami Ayub. Ayub yang sempat hancur total, kemudian tiba-tiba dipulihkan berkali-kali lipat.
Mungkin kisah kita tidak sama seperti Ayub. Maksud saya, keadaan kita masih tetap buruk. Tapi ketika kita memilih bangkit dan tidak menyerah pada keadaan, kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi dan mengajar kita melalui masalah tersebut. Otomatis kita bisa punya rasa tenang dan damai. Begitu, saudara. Kuncinya adalah berserah dan punya semangat untuk bangkit, punya kemauan untuk bangkit, bergumul bersama Tuhan. Ya, meskipun sulit, saya tahu, tetapi bertahanlah. Bertahanlah di tengah kesulitanmu. Semangat. Mungkin saudara berkata, sudah Pak, tapi saya jatuh lagi. Oh, tidak apa-apa, bangkit lagi. Ulangi lagi, bergumul lagi. Pokoknya jangan menyerah dan tetap semangat. Tanamkan dalam pikiran saudara. Walaupun sepertinya Tuhan diam, tetapi Dia ada bersama saudara. Dia ada bersama saudara. Percayalah, saudara tidak akan jatuh tergeletak. Karena memang Tuhan tidak akan membiarkan hal itu saudara alami. Pemazmur berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Saudara harus percaya akan hal itu dan jangan pernah ragu. Penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Selain itu, saudara juga harus percaya bahwa selalu ada didikan Tuhan dan kisah cintanya dalam tiap kesulitan yang kita alami. Dan kita harus temukan didikan dan kasih Tuhan itu. Maka damai sejahtera itu pasti akan kita alami. Karena dikatakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 15 ayat 33. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.